Weekly Comics here? Yeah. Looking a lot like my open mic in New York. Feels like home. It feels depressive as well. Let me try some new stuff. I met this old lady. She gave me this. I actually met her at Raditya Dika's comedy show. So she was giving tips on marriage, a long-lasting marriage. And she said, in order for you guys to not argue a lot, don't go out looking for problems, right? Don't go looking for problems. You'll fight. I was like, that's a pretty good idea. I've been doing that. I don't go looking for problems. My wife never looked for problems. She founds problems. Do you know the difference between looking for problems and finding problems? You can just be walking up and, what is this? Problem! Anjing! That's the story of my life, man. I don't remember how long I've been married. We don't count the days and years. Not that I don't want to. She asked me not to. So like, stop counting the days and years. You're acting like you're in prison. I was like, well. Sore-sore jalan kaki dari markas mau ke Pasar Santa. Kenapa? Karena nganggur, nggak ada kerjaan. Ini baru namanya liburan. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Makin ketunda, makin banyak hal-hal menyenangkan yang dikasih berkah kelihatannya sama Tuhan. Memang Anda tidak bisa balik, memang sekolah anak-anak Anda sudah dimulai, memang mereka jadi tertinggal, tapi tidak sia-sia gitu. Kayak ada dikasih banyak hal menyenangkan untuk mengobati tertundanya pulang. Nah, minggu ini juga sama. Sebenarnya secara kerjaan nggak sesibuk biasanya, tapi gue terus ngonten, intinya ngebantu promo. Ada yang sama Rido Maza, ada yang sama Bonar, sama Ristek, dan ada beberapa yang lain. Sempat bikin podcast juga. Tapi secara umum sih hari yang santai, terus diisi dengan open mic, dan diakhiri dengan weekend yang begitu penuh dengan pengalaman baru. Gue mau pakai istilah itu aja. Senin, hari yang santai, gue cuman ke markas Comika untuk bikin podcast. Terus beberapa episode Work Life Trampoline di Spotify, Hiduplah Indonesia Maya di Noise. Habis itu gue jalan kaki dari markas ke Gunawarman untuk makan malam bersama dengan para komisaris dan satu orang yang rencananya mau gabung juga ke perusahaan. Jadi ngobrol-ngobrol kemarin. Sehingga Senin tuh hari yang santai lah. Selasa gue itu open mic, gue inget di open house. Sekali lagi gue ingetin, setiap hari Selasa ada open mic untuk umum, siapapun boleh naik, siapapun boleh nonton. Dan gratis, termasuk streamingnya gratis. Tapi tentu dapetin tiketnya tetap di aplikasi Comika Event. Nah kemarin itu dihuni atau diisi open mic-nya, open house-nya oleh beberapa murid tipis-tipis Respect, sekolah stand up-nya Pecahkan. Tapi gue nyelip di tengah-tengah untuk nyobain joke baru gitu. Hey. Gue bilang, kalau baru stand up, ngomongin diri sendiri dulu sebelum ngomongin yang lain-lain. Tahu nggak kenapa? Karena kita semua, kalau nggak kenal sama orang, tiba-tiba nih orang mau ngentot-ngentot, kita semua juga sebel kan? Kenal juga enggak di sini. Lu tuh siapa tiba-tiba ngentot-ngentot banget?
Kenal dulu aja kan, lu tuh siapa, sukanya apa, nggak sukanya apa, ngentot. Capek dengernya anjing. Hari Rabu itu gue ikutan kombut atau aktivitas comedy buddy yang diperuntukkan kepada murid-murid tipis-tipis respect. Seru gitu, dibagi berkelompok, isinya 5 atau 6 orang, terus tiap kelompok itu ada komika-komika yang bantu ngekombutin. Kombut itu aktivitas untuk, kombut kan comedy buddy ya, temen berkomedi. Temen ini tidak memberi punchline sebagai bantuan, tapi dia membantu ngebuka koridor-koridor pemikiran untuk kita nemuin lucunya lebih banyak lagi. Jadi misalkan seorang komedian gitu lagi ngobrol, gue tuh lagi pengen ngomongin wifi. Joke itu tentang ini, tapi kok mentok ya, nggak nemu lebih banyak lagi. Nanti yang diajak ngobrol bilang gini, sebenarnya tuh lu bisa tahu ngomong dari aspek ininya, terus pas dibukain koridornya kita ngerasa, oh iya bener lagi banyak gitu. Kayak contohnya beat ngisi listrik. Gue tuh sebenarnya tadinya cuma bingung kenapa zaman sekarang masih ada pekerjaan misi listrik. Terus dibuka koridornya, resiko dari misi listrik, terus udah gitu diomongin juga. Sebenarnya sekarang nggak perlu misi listrik karena bisa via WhatsApp. Itu tuh jadi, oh lucu banget nanti kalau misalkan, nah terus gitu ide-ide lucunya makin keluar. Bukan dikasih punchline, karena punchline itu justru tempat kita berkesenian. Punchline itu justru melekat pada kita banget. Untuk setiap premis, bahkan untuk setiap setup, komik yang berbeda bisa punya punchline yang berbeda tergantung dengan dia tuh tipikal komika yang seperti apa. Nah jadi seru tuh membantu menemukan koridor-koridor baru untuk anak-anak tipis-tipis respect yang lagi belajar mengembangkan set mereka. Malamnya gue open mic, itu malamnya comedy jam kerja sama Batavia Jokers. Batavia Jokers adalah komunitas stand up berbahasa Inggris. Gue ngisi, nyobain joke. Terus hari Kemisnya itu juga relatif slow, tapi malamnya gue ikutan comedy gym. Nah comedy gym ini adalah open mic untuk stand up Indo, yang berarti yang naik stand up Indo aja. Yang nonton tentu bebas, asal lo beli tiket, mau nonton live streaming atau mau nonton langsung di Markas Comika, asal lo beli tiket, malu bisa nonton, siapapun bebas. Cuman komika yang bisa naik di open mic comedy gym itu hanya anak stand up Indo, hanya para profesional. Ardit Erwanda, film lu rilis kapan? 28 September, Bang. 28 September, tepuk tangan tuh, Petualangan Sherina 2. Jadi untuk yang belum tahu, setelah dari Petualangan itu bedanya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun kemudian, Sherina udah jadi jurnalis, Sadam jadi petugas konservasi orangutan. Itu berarti, sejak 23 tahun lalu, hidup mereka berjalan sesuai rencana. Kurang asik. Harusnya Petualangan Sherina 2 itu menggambarkan kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Hidupnya berantakan. Sadam jualan narkoba. Sherina kerja di Comika. Ketemu gua sebagai bos. Kasian sekali dia. Buat gua, Bang, buat gua. Hah? Buat gua. Apa sih Dita? Kalau yang naik di open house itu bisa siapapun, lu pun bisa naik gitu. Nah, comedy gym tuh karakteristiknya tuh selalu nggak ketebak siapa yang tiba-tiba bakal nongol di open mic tersebut. Kalau gue lagi di Jakarta sih biasanya gue naik, hampir selalu gue naik. Tapi kalaupun gue nggak ada di Jakarta, itu selalu ada kejutan-kejutan. Kayak berapa minggu yang lalu Rian Adriandi tiba-tiba naik. Kemarin listnya ada 8, tiba-tiba nambah jadi 12 atau 14 karena ada tiba-tiba David Nurbianto mau latihan, Patra Gumala mau latihan, terus Ate latihan, tiba-tiba Yono latihan, Ardit Erwanda yang udah lama lu nggak lihat tiba-tiba latihan, unannounced, nggak bilang-bilang, tiba-tiba nongol aja. Apa nggak berasa hoki gitu bayar cuman, kalau comedy gym berapa ya, gue lupa deh, kayaknya 100, mungkin 180 untuk nonton langsung, 89.000 untuk nonton live streaming. Tapi ngeliat semua line up gitu, kan gila gitu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Gila banget itu, ada Ate, dan gue juga naik, terus seru lah. Nah hari Jumatnya sebenarnya tidak ada open mic yang biasa dikelola sama Comika Event, sama Pecahkan, tapi Patra Gumala lagi bikin persiapan untuk spesialnya dia. Kami di Comika tuh biasa ngebantu, kayak kemarin Bintang Emon mau bikin spesial, terus bilang mau dong gue mau open mic tapi full set gue di Markas Comika, kita fasilitasi. Patra juga hal yang sama, David pernah kayak gitu, Abdur pernah kayak gitu, gue pernah kayak gitu, Bang Jack pernah waktu itu dibantu sama kita.
Pokoknya yang antara kerja sama kita atau bilang sama kita butuh bantuan kami, kerja sama kami atau butuh bantuan kami untuk pakai markas Comika untuk open mic, kami persilakan. Nah, pada hari Jumat itu adalah harinya Patra. Cek, tepuk tangan untuk kedua openernya. Alma, gue pernah ngeliat di konser ada cewek jelek dibopong sama cowoknya, dibuang ke tempat sampah. Siapa sih ini anjing? Dibuang. Kakak Patra, aku cewek juga loh. Biar lebih lengkap kan? Ada teknik, ada marketing, ada cong. Masnya takut banget. Santai mas, saya bukan bencong beneran. Oh mana. Agak berlebihan. Nah, tapi Patra tuh acaranya malam. Gue tuh sore udah nggak ngapa-ngapain, bingung ngapainnya gue ya. Akhirnya gue iseng, gue jalan ke Pasar Santa. Gak tau mau ngapain, iseng aja. Jalan-jalan, karena anak-anak markas Comika tuh kalau siang atau sore mereka suka jalan ke Pasar Santa. Kadang mereka beli tuku, kadang mereka jajan. Kan ada sate Padang Ajo Ramon gitu ya di sana, mungkin mereka pada jajan. Nah, gue tuh udah lama nggak ke Pasar Santa kan, jadi gue jalan aja. Jalan ke sana, gue sebenarnya nanya sama anak SMDC, Social Media and Digital Content, Friska namanya. Di sana tuh ada apa yang enak ya? Terus dia kasih rekomendasi gitu. Pas gue nyampe sana, ngantri dan habis. Karena gue nyampe sana sore kan. Jadi gue pikir gue keliling-keliling aja deh, lihat-lihat gitu. Pas gue lagi lihat-lihat, ada orang manggil gue, ada orang bermuka Arab gitu. Bang Panji, sini. Suka minum kopi? Terus gue bilang, suka. Sini, minum kopi. Terus gue ngikut aja ya, namanya juga diajak. Kalau disuruh beli mungkin iya, mungkin enggak sih. Tapi gue ngikut aja. Terus dia ke sebuah kedai gitu, pojok gitu, tulisannya Dunia Kopi. Terus bilang, mau ngopi apa? Gratis. Terus gue bilang, gratis? Jangan gratis lah, saya bayar aja. Enggak, di sini memang gratis. Terus gue bilang, apa maksudnya di sini memang gratis? Ini, dia nunjuk kedai itu, adalah tempat di mana siapapun bisa mesen minuman apapun, gratis nggak bayar. Kalau yang itu, dia nunjuk ke arah sana gitu. Ada satu lagi pojok, kalau itu yang kopi dingin. Kalau mau ice latte, ice americano, pokoknya yang dingin sebelah sana, yang panas sebelah sini. Terus gue bilang, gratis? Iya. Terus nyari duitnya dari mana? Oh, kami bisnisnya biji kopi. Roast bean katanya dia. Tuh, di sebelah sana. Terus kasih lihat lagi satu pojok lagi. Pojoknya lebih gede, ada banyak biji-biji kopi, roasted gitu, di dalam kayak toples segede gini. Terus gue bilang, oh jadi sebenarnya bisnisnya adalah si roast bean, servisnya adalah kopi ini, iya. Terus namanya Umar, biasanya dipanggil Habib. Terus dia cerita, mereka itu buka dari tahun 2000. Dari tahun 2000, setiap jam 7 pagi sampai jam 5 sore, apa jam 6 sore gue lupa, mereka selalu membiarkan siapapun mesen kopi gratis di mereka. Gue duduk di situ tanya mau pesan apa. Akhirnya gue pesan piccolo, ditawarin si piccolo, enak. Dan gue dengerin aja dia cerita. Jadi ternyata emang itu tempat udah buka sejak tahun 2000. Terus mereka mereka nyewa banyak sekali, istilahnya apa ya, booth atau stall gitu di Pasar Santa, berapa puluh gitu. Saking besarnya mereka, dan setiap hari orang pada datang situ untuk ngobrol, minum kopi. Dan gue ngeliat sendiri ada orang datang, espresso dong, double shot gitu. Siap, dibikinin, kasih, nggak bayar. Terus ada lagi yang datang, satu dong, latte gitu. Siap, bikin klik, nggak bayar, kata gue. Aduh seru banget ya. Terus si Umar bilang, ya tuh orang-orang pada nongkrong di situ, kadang-kadang pejabat, kadang-kadang siapapun, duduk-duduk aja di sini. Ngobrol, emang seneng kopi, seneng ngobrol. Dan gue lagi ketemu sama ada 2 tamu lagi, salah satunya punya perkebunan kopi. Lagi mau kerja sama si Dunia Kopi. Terus ngobrol panjang lebar. Berarti stand up-nya khusus buat orang yang mengerti. Saya emang gak lucu-lucu banget. Masih banyak yang lebih lucu. Kalau itu saya bilang berbagi tidak, tapi bikin orang mikir. Betul. Berarti saya jangan jadi stand up ya? Ya, mohon maaf. Orang nggak bisa bikin orang ketawa. Ya, ketawa sih ketawa. Tapi ketawanya sambil mikir. Iya. Tapi kan yang abang ucapin kan. Terus
si Umar cerita ketika pandemi, kan gue nanya ya, pandemi ini gimana nih tempat? Pandemi malah naik. Jadi mereka tuh bisa, gue lupa volumenya berapa ya. Tapi volume penjualan roast bean mereka naik justru ketika pandemi. Katanya, tadinya gue pikir karena orang-orang pada minum kopi di rumah ya. Dia bilang bukan karena itu. Ketika pandemi, orang-orang pada banyak yang berhenti atau keluar dari perusahaannya dan bikin kedai kopi. Dan bener, gue inget banget. Kalau lu ingat, pada zamannya, lu buka kedai kopi berjudul COVID, itu banyak banget. Pasti yang punya tuh, lucu banget ya, ide yang brilian. Lagi COVID, kita jual COVID. Jadi, bukan COVID, tapi COFFEED. Tanpa sadar, bahwa yang punya ide itu banyak. Tapi memang pada zaman itu, yang kemudian banting setir dan jadi jualan retail, jualan kopi itu banyak banget. Sehingga, volume jualannya dunia kopi itu naik. Di dunia bisnis itu disebutnya fallen window effect atau apa gitu. Intinya adalah beberapa bisnis itu dapat untung dari masalah. Jadi ketika ada masalah, bisnisnya justru untung. Kayak Comika, ketika pandemi tiba, Comika ID laku keras. Thriving itu, beruntung. Bukan disiapin hanya untuk pandemi. Emang kami udah buka comika.id dari kapan tahu, ketika COVID tiba, panggung nggak ada, komika-komika naruh show-nya di pertunjukan kami jadi punya posisi tawar yang oke kepada masyarakat yang pengen nonton stand up. Kayaknya kalau nggak salah fallen window effect deh. Terus pasca pandemi, justru tempat mereka itu yang membuat kembali pasar Santa rame. Mengagumkan. Akhirnya gue diajak jalan, gue diajak kasih lihat ada beberapa, pokoknya yang mata gue lihat sendiri aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang gua lihat. Sisanya gudang kalau nggak salah. 8 sama jualan online-nya. Terus gue diajak ke tempat mereka ngeroast. Jadi ketika datang kan namanya green bean ya, masih hijau gitu, kehijauan gitu. Terus mereka roast gitu. Mereka panggang intinya. Nah, mereka tuh andalannya tuh ya mungkin campurannya ya atau apa. Gue juga nggak gitu ngerti kopi sih, tapi gue diajak ke atas. Terus gue ngeliat ke atasnya pasar Santa, bener-bener ke atasnya banget, di mana ada water torrentnya gitu. Terus gue ngeliat ada satu ruangan tuh isinya alat panggang gitu. Ada 3 alat panggang. Terus ketemu sama roasternya, terus dia cerita. Nah, ketemu lagi. Jelasin dari mesin itu kapasitas berapa, ini berapa? Ini mesin dia buatan TNT, terus itu Vietnam, Indonesia, jadi sama Jerman dia kolaborasi. Cuman ini untuk pasar Indonesia, jadi VNT Indonesia. Jadi ini kan yang namanya roaster itu kan? Ya. Roast itu kan berarti dipanggang gitu? Ya. Jadi biji kopi mentah dari atas masuk. Proses-prosesnya di sini. Berapa lama? Tergantung dari profil. Oh. Misalkan light ke medium, dark. Oh, I see. Kalau dark lebih lama, soalnya dia kan harus hitam. Barangnya keluarnya ke sini? Ya, sini kuning, jadi nggak dingin. Oh, I see. Biar nggak terlalu develop. Sehari berapa? Sehari itu kurang 500 kilo. 500 kilo sehari? Ini yang udah di roasting. Udah sini mesin. 500 kilo. Ini yang green bean. Green bean itu berarti masih mentah gitu ya? Ini siap dimasak. Gokil. Bahwa kendati pun ada sainsnya, tetap ada aspek rasanya. Dan itu yang membuat tiap roaster beda-beda, gitu-gitulah. Seru banget, tapi gue kagum bagaimana si dunia kopi ini beroperasi gitu. Mereka mungkin antara emang seneng kopi, jadi seneng ketemu sama orang yang seneng kopi dan dengan senang hati menyuguhkan kopi-kopi nikmat, atau mereka menggunakan kopi gratis itu sebagai magnet supaya orang datang dan pada akhirnya tahu bisnis dunia kopi yang sebenarnya. Karena pada akhirnya yang datang-datang ya lagi-lagi orang-orang yang minat kopi gitu. Gue rasa lu juga akan seneng deh ke sana karena
memang menyenangkan aja experience-nya. Tapi menarik, kita bisnis itu gitu ya. Kita mesti tahu kita tuh nyari duit dari apa. Habis itu kita tahu kita tuh nggak nyari duit dari yang ini gitu. Sehingga nggak semuanya tuh mesti di ngototin. Bisa karena bisa jadi itu berlawanan dengan brand kita. Brand kita tuh apa sih? Apa yang jadi fokusnya brand kita? Dan kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal di luar brand kita, akhirnya jadi nggak jelas kan. Orang jadi bingung. Sebenarnya brand ini tentang apa gitu. Kayak misalnya nih, Comika Event adalah yang mempromotornya cara stand up comedy. Secara skill set, bisa nggak kita ngurus wedding? Bisa. Secara skill set, bisa nggak kita ngurus pameran pekerjaan? Tahu kan yang bursa kerja gitu, yang pokoknya ada lowongan pekerjaan itu, bisa atau nggak? Bisa sebenarnya. Bisa nggak bikin konser dewa gitu? Bisa sebenarnya. Kami pernah bikin acara di Istora Senayan Jakarta kan. Tapi kan pertanyaannya kan, kita nyari duit dari situ atau enggak gitu. Gue udah belajar ini dari dulu. Gue punya Ref Basketball Clothing kan. Kami tuh bikin produk fashion. Terus datang tawaran untuk bikin jersey, tapi istilahnya orderan gitu. Jadi kayak alumni SMA 70 pengen bikin jersey sama kita. Terus secara kemampuan bisa kami bisa ngerjain itu. Orang kami juga bikin jersey untuk toko Ref Basketball Clothing. Dan duit itu duit. Akhirnya kami kerjain satu, ada lagi tawaran, kerjain dua, ada lagi tawaran, kerjain tiga. Nah biasanya commission work kayak gini kan aspek penggunanya tuh cukup ribet. Sehingga kita tektokan banyak, salah, pengennya begini, berubah pikiran, berubah bahan dari yang mereka mau, tiba-tiba pengennya pakai gini, berubah-berubah mulu. Apa yang terjadi? Akhirnya kami kewalahan sendiri ngurusin sesuatu yang sebenarnya bukan bisnis kami. Lupa Ref Basketball Clothing itu apa? Aspirasinya itu sebenarnya pengen jadi Nike, pengen jadi N1 pada zamannya. Sehingga bisa ngerjain orderan kayak gitu, tapi itu bukan bisnis kita gitu. Jadi mesti tahu apa yang jadi bisnis kita, dan kemudian kita jadinya nggak perlu terlalu ngoyo semua diduitin. Nah ini alasan keduanya adalah karena jangan-jangan yang bukan jadi aspek bisnis kita tuh bisa jadi service, jadi layanan gitu, jadi service excellence gitu. Kayak dunia kopi itu bisnisnya dari roast bean, sisanya sebenarnya nggak butuh nyari duit dari situ sebenarnya. Cukup kok dengan menghitung apa yang dibutuhkan sebagai pengeluaran sebelah situ, pengeluaran sebelah sini. Setelah berapa tahun, ini kan mungkin alat-alatnya ya ada depresiasi sih, tapi kan alat-alatnya udah ketutup dari modal jualan roast bean gitu. Sehingga mereka bisa, nggak apa-apa ini mah digratisin aja, kita butuh orang untuk datang gitu. Menarik kan sebenarnya. Jadi inspiratif gitu. Gue senang sekali. Silakan datang ke Pasar Santa, mampir ke dunia kopi. Pokoknya ketika lu masuk, lu ke bawah aja. Pasti ketemu. Ke bawah terus langsung jalan ke tengah. Kalau dipikir-pikir lagi ya, gue datang ke situ tuh nyari yang lagi rame, ya kan? Gue nanya sama anak markas yang lagi ngetren apa, yang lagi viral apa, yang lagi rame itu apa? Dikasih tahu nih satu kedai gitu. Gue lupa sejujurnya nama kedainya apa, tapi yang jual kakek-kakek. Andalannya tuh puding sama roti dan kopi kalau gue nggak salah, paketan gitu. Gue datang, tapi gue nggak tahu ya, jangan-jangan bapak itu juga dari lama sebenarnya. Tapi gue datang pengen ketemu yang lagi rame, akhirnya malah ketemu yang selalu ada. Kebayang maksud gue? Ada yang lagi rame, ada yang selalu ada. Yang selalu ada mungkin kadang nggak rame, mungkin kadang nggak masuk TikTok dan mungkin nggak masuk FYP, tapi dia ada di situ terus. Jadi penting juga untuk kita berpikir soal tren dan substansi gitu. Karena tren datang dan pergi, tapi substansi kita tuh apa, layanan kita tuh apa, bisnis kita tuh apa. Karena kadang kita ngetren, kadang yang lain ngetren. Tapi lebih baik untuk jadi bisnis yang selalu ada. Kendati pun tidak ngetren. Gitu kurang lebihnya. Terus hari Sabtu juga menyenangkan karena gue ke Geraha Bakti Budaya lagi. Kalau di episode sebelumnya gue datang ke Geraha Bakti Budaya karena nonton Laksamana Malahayati.
Kali ini gue nonton stand up comedy special perdana dari Arie Kriting, Ilmu Hitam. Ilmu Hitam sempat promo di YouTube gue, mungkin penonton YouTube gue atau subscriber YouTube gue tahu, gue ngobrol sama Arie Kriting di kereta. Dan alasan kenapa Arie naik kereta, itu juga ternyata dibahas di Ilmu Hitam, bahwa dia sebenarnya belakangan ini tuh takut naik pesawat. Dibahas di situ. Nah, jadi gue ngelihat GBB dalam dua cara treatment gitu. Satu untuk pertunjukan teater, satu untuk pertunjukan stand up. Dan pertunjukan stand up yang dijalankan, gue lupa lagi nama IO-nya Sesa. Pokoknya dijalankan sama Arie Kriting, sama tim HHH Corp. Itu treatmentnya menyenangkan sekali. Kalau boleh bilang, mungkin istilah yang tepat itu adalah pop, bukan istilah yang tepat ya, tapi menyenangkan aja, seru. Jadi kalau lu sering nonton acara olahraga, apapun itu, termasuk misalnya FIBA World Cup kemarin, lu pasti hafal dengan treatment, ada penonton di sorot, terus ada suruh niruin emoji ini, terus mereka jadi gitu. Terus kiss cam gitu, terus ada yang cie gitu-gitu. Nah itu tuh diaplikasikan di pertunjukannya Arie Kriting, fan cam kayak gitu. Dan nunggunya jadi menyenangkan gitu lah. Terus ada juga aspek yang sejauh ini ya, gue nggak nonton semua pertunjukan stand up di Indonesia, sejauh ini tuh nggak pernah gue lihat, yaitu ada dance-nya. Jadi pertunjukan dibuka sama Vito Dito Praja. Dia adalah editor di Comika Media dan dia cerita soal pengalaman tadinya kerja di media gosip dan pindah ke Comika Media. Ini tipis-tipis jadi ngadlib. Sebenarnya nggak tipis-tipis, tebel banget cerita soal Comika Media dan nilai-nilai yang Comika Media percaya. Tapi kenapa dia ngebahas juga soal dunia gosip, ada hubungannya dengan Arie Kriting nanti pembahasannya. Habis itu opener kedua adalah Reynold Lawalata. Yang mana dia cerita soal ya Arie Kriting, Mamat, Abdur itu mah bukan timur keras, saya timur yang keras. Karena dia pekerjaannya debt collector kan. Lucu banget, udah lama gak nonton stand up. Abis itu Priska Barusegu mah kelas lah seperti biasa. Kita tahu warna komedinya seperti apa. Abis itu dance. Jadi awalnya tuh ada tarian tradisional gitu dari arah panggung mencekam gitu. Tiba-tiba lightingnya berubah, ada rapper masuk. Everybody give it up for Arie Kriting. Arie Kriting masuk, terus tiba-tiba dancer banyak banget. Mungkin ada 20, mungkin 30 orang timur plus 1 orang Padang, Pras Teguh. Itu dance di atas panggung dengan koreografi yang begitu keren dan menyenangkan. Dance bareng-bareng, terus mereka silam, terus 5 orang dance. Terus sequence diganti, 5 orang dance. Sequence diganti, 5 orang dance. Masuk lagi 30-an atau 20-an. Terus hilang lagi, terus ada sequence 5, sequence gitu-gitu. Sampai ada terakhir, abis itu baru show-nya dimulai. Ketika dance-nya kelar, semua orang standing ovation. Acara belum mulai, baru opening ya. Orang-orang udah standing ovation. Terus ketika acara mulai, Arie Kriting tuh ngos-ngosan. Capek banget bilang kayak gitu. Dan sekilas kita pikir, ini mah emang bercanda gitu ya. Mau coba untuk manfaatin momen bahwa dia habis ngedance dan dia out of shape gitu ya. Habis itu dia mesti stand up. Tapi kan gue duduk di barisan paling belakang ya. Gak lama dancer-dancer itu nongol dan duduk. Jadi sama Arie, dancer-dancernya dia tuh, teman-teman dia yang dance tuh diajak nonton seluruh pertunjukannya. Mereka duduk di kanan kiri gue. Mereka duduk aja masih ngos-ngosan. Gitu di kanan kiri gue. Terus gue bilang, buset, yang di sini aja masih ngos-ngosan, apalagi Arie Kriting. Gila Arie Kriting. Tapi itu pertunjukan yang sangat menyenangkan. Menyenangkan, enak nontonnya. Storytellingnya khas Arie Kriting. Diksi-diksinya juga khas Arie Kriting. Terus Arie Kriting mulai dari bercerita soal menjadi orang timur, ya, orang hitam. Dia ngasih ilmu dari orang-orang hitam gitu kurang lebihnya. Apa yang lu bisa dapat dari kami orang timur dan bagaimana orang timur, ilmunya orang timur bertahan di ibu kota, gitu-gitulah. Baru kemudian dia masuk ke soal permasalahannya dengan sang ibu. Dan itu lucu banget. Semua gosip tentang dia yang lu dapat dari infotainment, kejelasannya dibahas di situ dan lucunya bukan main. Lucu banget. Kelar dari itu
gue pamitan, gue ngasih selamat sama Dipa, sama Ernest, Sesa, anak-anak HH Corp. Terus gue ngucapin selamat sama recruiting, meluk dia, ngucapin bangga sama dia. Terus gue cabut, di depan sempat ketemu sama anak-anak, sempat ngobrol-ngobrol, komika-komika lain maksud gue. Terus gue balik pulang mengetahui fakta bahwa MU kalah lagi 1-3. Tolol emang, tim tolol. Udah, itu hari Sabtu. Hari Minggu, itu juga sebenarnya hari yang santai. Tapi malamnya di markas Comika tuh ada Koplomika. Lihat tuh lampu tuh. Permabukan. Koplomika itu adalah acara inisiatif anak-anak markas aja, karyawan-karyawan aja. Anak-anak markas, kalau lagi ada, gue lupa gimana cara menentukannya, tapi inisiatornya sih si Rahadian Kuku, head of Comika Space, tim produksi kami. Pokoknya gue lupa antara ada 2 libur berturut-turut, karena anak Comika Space tuh hampir kerja setiap hari. Kalau nggak lagi ngerjain event, mereka ngerjain konten, tapi kerja mulu mereka. Jadi kalau misalnya ada, kalau gue nggak salah ya, kalau ada 0 atau 02 hari atau gimana gitu, mereka bikin si Koplomika ini. Koplomika ini intinya adalah karaokean, tapi treatmentnya kayak DJ. Terus ya udah bersenang-senang. Ada yang bawa cemilan, ada yang bawa alkohol, gitu-gitu. Kita lihat. Mabok. Hai, apa kabar? Hai. Sadar gak lo? Sadar dong. Enggak kayaknya. Apa kabar? Iya, boleh. Alhamdulillah sehat. Hai. Party. Nah, Koplomika tuh udah pernah jalan 2 kali kalau gue nggak salah, apa 3 kali, 2 kali kalau gue nggak salah. Nah, tapi gue nggak pernah datang yang sebelumnya karena kan gue nggak gitu, kayak yang gue bilang ya, I don't drink to celebrate, I don't drink when I feel sad, I drink when I feel like I need to chill gitu. Pengen santai aja kalau santai, ngobrol. Nah, gue minum tuh. Jadi gue nggak kegiatan kayak gitu tuh bukan sesuatu yang gue suka. Tapi mumpung gue di Jakarta, jarang-jarang gue bisa datang ke Koplomika, ya udah gue datang untuk ngumpulin barbuk karyawan yang dalam kondisi mabuk. Nah, sebenarnya seru banget sih pas datang aja gue ngeliat buset itu terang-terang itu, dan lucunya suaranya nggak keluar padahal jendelanya kebuka, nyala-nyala gitu kayak bisa ada apa gitu. Terus gue masuk ke dalam ketemu sama mereka semua. Nah, nanti lo akan lihat B-rollnya. Nggak jelas siapa yang liar karena mabuk, siapa yang liar emang karena gitu orangnya. Kadang-kadang kalau lo ngeliat, oh tuh mabuk tuh, tapi bukan dia yang mabuk. Kadang-kadang lo ngeliat, oh ini nggak mabuk ya, tapi dia lagi mabuk. Jadi ada yang emang nggak minum sama sekali, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Mungkin karena stres gitu. Jadi wah udah apa adanya aja gitu. Sebaliknya ntar ada juga orang yang sebenarnya mabuk, tapi nggak kayak orang mabuk nih, gitu, karena mungkin biasa gitu ya. Tapi lucu banget. Yang pasti, editor saya, Adit Jawa, a.k.a. Adit Premier Pro, mabuk. Nah. Editor gue Tepa. Ini lagi nih. Adit kalau nggak masukin B-roll lu mabuk, berarti Anda sedang pencitraan. Harus dimasukin. Terutama nanti abis bumper akhir ada end credit, nah masukin deh tuh permabukan lu di situ. Tapi itu buat gue sih menyenangkan. Gue lebih sibuk makan, ada banyak cemilan. Atau nggak sih yang mie kremes gitu, gue sibuk makan begituan. Sambil ngeliatin orang-orang ketawa-ketawa, gue ngeliatin orang-orang antara mereka mabuk atau mereka gila aja. Lucu aja gitu. Dan ada satu momen, tapi kayaknya gue nggak ada B-rollnya sih. Nggak ada B-roll yang bentuknya landscape. Karena kan, jadi DJ-nya tuh si Rahadian Kuku. Ada 2 laptop. Laptop sini yang mainin musik, laptop sini yang nyambung ke TV untuk ngasih liriknya, karena kan karaokean kan.
Nah, tiba-tiba si Kuku bilang, mas lagu Melayu ya, lagu Melayu. Aduh, gue lupa liriknya. Tiba-tiba intronya udah main aja gitu. Jadi gue naik ke atas panggung nge-rap lagu Melayu. Ada lucu-lucuan aja, tapi gue seneng liatnya. Seru gitu. Emang itu inisiatif mereka. Dan setiap Koplo Mika selalu ada cerita. Dan bener, besoknya jadi cerita. Lucu banget sih, lucu-lucu banget. Tapi ya itulah, ada hal-hal yang Anda tidak perlu tahu. Cuman hal-hal yang cukup diketahui oleh kami di Markas Comika. Tapi sih seru banget. Seru, menyenangkan. Senang ngeliatnya. Gue gak tahu di tempat lain ada kultur yang sama atau enggak, tapi kalau di Markas Comika sih ada banyak hal-hal yang merupakan hiburan internal gitu, kayak Koplo Mika, Komika Comika. Komika Comika itu acara stand up yang line up-nya adalah komika yang kerja di Comika. Itu juga lebih banyak jadi acara roasting kantor sendiri, bos sendiri gitu. Seru lah. Namanya juga perusahaan komedi ya. Harus senang menertawakan diri sendiri. Itu hari Minggu dan udah selesai. Itu aja. Kalau lu lihat, ini gue lagi di sebuah kamar hotel karena gue saat ini lagi di Yogyakarta. Ngapain gue di Yogyakarta? Nah itu pembahasan untuk episode minggu depan. Ada juga kabar-kabar seru dari episode minggu depan. Tapi untuk sekarang kita tutup dulu. Terima kasih banyak dan kita ketemu di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Jangan lupa Adit, abis bumper akhir, end kreditnya permabukan Anda. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Ayo. Ini geng P3K nih. P3K. Adit, editor mana, Adit? Wih, editor mana? Udah saya kirim, Mas. Saya bertanggung jawab. Saya drunk and responsible. Responsibility.